Hai semua, hari ini aku mau buat salah satu kue tradisional yang menurutku penyebutannya banyak banget dan beda-beda di masing daerah. Ada yang menyebutnya kue mata roda, kue kacamata, kue putri noong, kue mata kerbau, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau di tempat teman-teman nyebutnya apa nih? Ini bisa untuk jualan, rasanya enak banget, buatnya gampang. Oke, langsung aja. Pertama kita siapin kelapa parut setengah tua. Ini aku pakai setengah buah ya. Kemudian kita kasih garam secukupnya dan 1 lembar daun pandan. Biar nanti hasilnya wangi. Dan agar lebih awet, ini kelapa parutnya kita kukus dulu. Sebelumnya udah aku panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, seperti ini kita biarkan dulu aja. Sembari menunggu, selanjutnya di sini udah aku siapin singkong parut. Ini aku pakai singkong sebanyak 1 kg untuk beratnya setelah dikupas kulitnya ya teman-teman. Kemudian aku parut. Kalau misal kandungan airnya banyak bisa diperas sedikit aja, jangan sampai terlalu kering. Kemudian kita tambahkan gula pasir, boleh sesuai selera. Lalu garam 1/4 sendok teh. Kita aduk hingga rata. Kemudian tambahkan juga margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Ini aku pakai sekitar 60 gram, kurang lebih 4 sendok makan. Tambahkan juga santan instan, aku pakainya 1 bungkus, kemasan 65 ml. Nah, ini kita aduk rata kembali ya. Oh iya, boleh juga ditambahkan vanilla essence agar lebih wangi hasilnya. Pakai vanili bubuk juga boleh. Nah, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin pisang kepok, boleh pakai pisang raja atau pisang uli. Yang penting jenis pisangnya ini yang teksturnya itu keras ya, maksudnya tidak lembek seperti pisang Ambon teman-teman. Jadi nanti ketika dikukus itu pisangnya nggak menciut. Di sini satu resepnya aku pakainya sekitar 10 buah pisang kepok ukurannya sedang. Ini kita kupas dulu. Nah, untuk pisangnya kita kupas secukupnya aja, disesuaikan dengan jumlah adonannya. Dan untuk adonan singkong ini udah aku bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Dan kita kasih pasta serta pewarna sesuai selera aja. Dikreasikan ya teman-teman. Di sini aku pakai pasta pandan, pewarna kuning dan pewarna merah. Oke, kalau udah rata, kita cek dulu kelapa parutnya. Udah 15 menit, angkat dan sisihkan. Tunggu dingin dulu. Lanjut kita bungkus. Ini udah aku siapin daun pisang. Untuk lebarnya menyesuaikan aja. Nah, kita susun rapi adonannya seperti ini. Kita letakkan pisangnya di tengah-tengah dan kita gulung perlahan. Untuk caranya teman-teman bisa perhatikan di video aja. Pelan-pelan aja seperti ini, dan ketika menggulung itu jangan ditekan ya, agar nanti singkongnya itu nggak terlalu tipis bentuknya. Kemudian kita sematkan di kedua ujung pakai penusuk lidi. Nah, seperti ini. Dirapihkan. Pastikan kencang agar nanti hasilnya itu bisa bulat bagus seperti roda atau seperti kacamata teman-teman. Nah, seperti ini udah. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga adonan habis. Setelah selesai dibungkus, selanjutnya kita panaskan kembali panci pengukusnya, pastikan airnya sudah mendidih. Kita susun rapi aja, ditumpuk juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Kita kukus selama kurang lebih 40-50 menit atau hingga matang menggunakan api sedang aja. Nah, kalau aku di sini sekitar 50 menit, ini kuenya udah mateng. Kita angkat dan tunggu dingin dulu.
Setelah dingin baru boleh dipotong-potong. Karena kalau masih panas itu masih lengket-lengket teman-teman. Teksturnya pun belum kokoh, masih lembek. Coba kita cek aja. Nah ini aku buka. Ini dipastikan udah dingin ya. Tuh hasilnya seperti ini. Cantik banget. Ada 3 perpaduan warna. Warna merah, kuning, dan juga hijau. Nah kalau udah langsung aja kita potong-potong. Ini satu resepnya aku dapat sekitar 10 pieces ukuran besar. Satu pieces itu bisa dipotong menjadi 5-6 bagian. Disesuaikan aja dengan ukurannya. Nah teman-teman bisa jual dipotong-potong dulu seperti ini. Biar tampilannya lebih menarik. Nah hasilnya seperti ini. Masya Allah cantik banget, bulat-bulat. Ada potongan pisang yang bersembunyi di bagian tengah dari adonan singkongnya. Dan terakhir bisa kita balurin dengan kelapa parut yang udah kita kukus di awal tadi. Nah di sini kelapa parut yang aku gunakan itu terlalu muda teman-teman. Dan juga tadi diparut manual aja pakai tangan, jadi teksturnya itu kurang panjang-panjang. Kalau mau lebih cantik, kita parut kelapanya itu memanjang gitu ya, jadi lebih berserat. Lebih cantik, tapi ini juga udah enak banget. Gimana? Buatnya gampang ya. Ini insya Allah anti gagal, bisa menambah kreasi ide jualan bunda-bunda di rumah. Untuk rasanya jangan diragukan lagi, beneran enak banget. Lembut, nggak keras, ada rasa gurih dari santan dan margarinnya itu perpaduan yang mantep banget. Teman-teman wajib banget sih cobain resep ini. Ditambah lagi dengan pisang kepoknya yang rasanya manis itu makin enak. Ditambah gurih dari kelapa parutnya, makin mantap banget. Dan ini resepnya anti gagal. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya, dan semoga bisa menambah kreasi ide jualan. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.